satu hal yang saya bahagiakan bisa datang ke tempat ini. Ya, datang ke tempat ini bukan karena dipaksa oleh siapa nama? Bu Intan. Ya dipaksakan ke sini, tapi itulah mungkin karena rohnya menyatu sehingga boleh tiba kita di tempat ini. Jadi kami dari SMP Negeri 10 Batam beserta dengan Rob Kris, baterai sudah habis. Amin. Ya. Dan tidak ada yang secara kebetulan. Jadi diperkenalkan lah ya, ini Rob Kris SMP 10. Saya Ibu Sentina, Ibu Siska, Ibu Teti, Ibu Tabara, Ibu Kristina, Ibu Yeni Tobing, dan Ibu kami tercinta Guru Sinaga. Ya, Guru Sinaga ya, sama kita Guru. Jadi demikian akan perkenalan. Jadi kita mulai dari ibadah. Masih berdiri, masih ada. Boleh berdiri, yang merasa punya tulang yang kuat, nggak usah. Baik, kalau memang nggak tahan, salah paling tidak satu orang 2.000 orang. Karena di sini ada 10.000 orang. Oke, udah siap Pak? Oke, yuk kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Berdiri yang punya tulang. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama berdiri dari satu orang. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Stop dulu. Ada kemenangan dalam Yesus. Ada kemenangan dalam Yesus. Ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Oke. Oke, baik. Lagu yang kedua Pak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Kanan 2 kali. Haleluya, haleluya, sorak haleluya dari kanan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari awal yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan.
mereka lenggak-lenggok. Mereka ini generasi yang lenggak-lenggok. Benar maksudnya. Ayo, bilang. Dengan tempo yang singkatnya mereka bisa goyang-goyang di sini. Ya, mereka belum sampai 1 minggu latihannya. Tapi kalau saya udah berdiri, harus latihan, Pak. Ya, jadi ada satu lagi ya. Setelah ini bersiap-siap panitia untuk bernyanyi supaya opa-opanya terhibur. Oke? Yuk, sekali lagi, satu lagi. Yang lagu, yang mana tadi? Baik, salam. Halo. Selamat siang. Siang. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk ibu guru dan teman saya juga beda dan adik-adik dari SMP 10. Puji Tuhan. Berarti yang Kristen ya. Wah, keren banget ya. Sudah menghibur aku nama itu Ustaz. Belajar dong ya adik-adik. Sebulan sekali, seminggu sekali nari ya. Oke. Iya, perkenalkan saya Ibu Intan, Ketua Yayasan dan pendiri Yayasan Tulor. Puji Tuhan, Yayasan kita sudah umur 9 tahun. Nah, awal Ibu juga melayani itu, dulu melayani di panti asuhan dulunya 3 tahun. Dan di dalam itu ada pelayanan lansia dan sering ketemu lansia dan melihat kebanyakan lansia itu dilantarkan di keluarga. Maka Ibu Intan Pak kasihannya, maka namanya true love, kasih sesungguhnya itu arti dari saya. True love itu ya kalau bahasa Inggrisnya cinta sesungguhnya, cinta sih ya, cinta sejati gitu. Nah, kalau orang tua kita di tempat ini ada berbagai latar belakang, ada mereka memang keluarganya tidak mampu untuk mengurus, ada juga yang memang tarik, dan ada juga yang punya keluarga. Banyak kan mereka lajang sampai tua, jadi cacat dari lahir, ada autis. Jadi dalam masa tua seperti ini tentunya keluarga punya kendala dalam mengasuh dan merawat mereka ya. Mungkin kecapean kalau ada kegiatan, kalau berduanya hanya singkat nanti mereka dapat berkat. Jadi memang harus peperangan untuk merawat orang tua begitu. Karena anak-anak panti juga saya sekolahkan. Kenapa? Kalau kamu tidak hidup tidak benar, kamu tidak bisa mencapai masa depanmu, kamu tidak bisa meraih masa depanmu, kamu tidak bisa menolong orang lain, bahkan dirimu sendiri. Bagaimana bisa jadi berkat untuk orang tua? Ada juga orang tua
Kita berdoa. Kita berdoa ama aku ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh bersama guru dan juga ama dan akong yang ada di tempat ini, serta pengurus dan juga karyawan yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan bagi kami. Dan kami sejenak akan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Dan firman itu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh sampai ke dalam hati kami, dan kami boleh menyimpan itu, dan kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar ama aku? Amin. Senang hari ini? Oke. Ada yang semangat, ada opung yang sangat semangat. Opung ya, puji Tuhan. Yang lainnya, amak, nenek, mbak, dan juga opung. Boleh ya tangannya, semangat kita. Ulang lagi, sekali lagi. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Tepuk tangan. Pegang kuping. Iya, langsung disambung. Oke, baik. Ama aku dan kita semua siang hari ini terima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih juga untuk Ibu Intan. Sudah lama kita tidak bertemu Ibu. Hari ini kita ketemu lagi. Luar biasa pelayanan Ibu Intan. Dan salah satu cita-cita saya yang belum terwujud sekarang adalah pelayanan seperti ini. Tuhan selalu tahu akan rencananya bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, saya mau bertanya untuk anak-anak kami yang kami bawa. Tentunya sebagai manusia yang berpikir, begitu melihat ama dan juga melihat akong dan semua yang ada di sini, pasti kalian punya pemikiran. Kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Satu kata setiap orang. Ya, guys. Ya, ini akibat lapar kayaknya. Ya, udah. Ada sih, Bang. Pulang lagi kan? Satu kata saja. Ini kayaknya ditanya kalau boleh ditanya sama saya. Kira-kira apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan setelah kalian sampai di tempat ini dengan melihat ama, akong atau semua yang ada di sini? Satu kata. Kasihan. Lanjut. Terharu. Lanjut. Sedih. Ramah. Ramah. Ceria. Bahagia. Senang. Apa? Apa? Senang. Yang senang ama akongnya atau kalian yang senang? Cepat-cepatlah, saya besar saya antar juga orang tua saya di sini gitu ya? Enggak ya. Kapan ya orang tua yang saya ini nggak bisa jalan lagi? Biar saya cepat saya kirim. Mumpung saya kenal Ibu Intan di sini atau lewat Ibu Ida. Ada yang mau udah rencana? Ada? Ya, mulut kalian memang tidak ada rencana, hatinya juga belum ada rencana. Tapi kadangkala sikap dan perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita tidak sayang sama orang tua. Ini ibu kesini berangkat beberapa kali dan selalu bersyukur diberikan kesempatan masih memiliki orang tua walaupun tinggal satu. Tentunya ibu-ibu yang ada di sini juga pasti sudah ada yang tidak memiliki orang tua lengkap, ada yang masih satu, bahkan ada yang sama sekali sudah tidak ada. Tetapi bersyukurlah kita diberikan waktu untuk bersama dengan orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bagikan kita firman Tuhan, renungan singkat saja dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan ke akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau.
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena kalau sekilas dipikir firman Tuhan ini siang hari ini untuk Ama dan Akong sepertinya tidak cocok. Kenapa? Ketika berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bisa berkata, mengapa saya ada di sini? Kenapa situasinya demikian? Kemana keluarga saya? Dan lain sebagainya. Tadi sekilas Ibu Intan sudah menyampaikan, ada yang berada di sini oleh karena situasi. Tentunya semua karena situasi dan kondisi yang memang lebih tepat, lebih terjaga, lebih dikasihi, lebih memiliki waktu untuk untuk Ama dan Akong dirawat, karena di tempat ini ada tenaga profesional. Saya katakan karena ada sarjana keperawatan kalau tidak salah ya, Ibu Intan. Perawat ya. Karena saya mengikuti, kita jarang bertemu, tetapi saling mengikuti di dunia sosial media. Jadi perkembangan itu tahu, dan luar biasa. Yayasan ini sudah mampu menyekolahkan karyawannya sampai sarjana dan mengabdi di tempat itu. Jarang orang seperti itu. Biasanya ketika sudah mendapatkan gelar 1-2 tahun mengabdi, setelah itu hilang. Tetapi tidak demikian dengan Lilis. Ya kan, Lilis mana dia? Pasti akan terus di sini bersama dengan Ama dan Akong. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi kita, bahkan dimanapun kita berada, tempat yang tidak kita sukai, tempat yang kita tidak diinginkan, keluarga yang kita tidak sukai sekalipun, memang harus tetap mempercayai Tuhan. Karena kehadiran kita di satu tempat, bahkan kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah Ama dan Akong, barangkali ada yang sudah memiliki anak, bahkan sudah memiliki cucu, tetapi oleh karena berbagai macam alasan yang lebih baik lagi, maka Ama dan Akong ada di sini. Tetapi firman Tuhan tetap katakan bahwa diberkati. Ama dan Akong bukan ini akhir hidup, tetapi di tempat ini bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih berguna lagi. Salah satunya adalah di tempat ini punya waktu untuk terus berdoa bagi anak-anak maupun cucu-cucunya, atau orang tuanya, atau keluarganya yang ditinggal. Karena kalau saya dengar beberapa kali kesaksian dari Ibu Intan adalah bahwa di tempat ini sebelum Ama Akong melakukan berbagai macam kegiatan, harus ada yang namanya ibadah. Bukan perkara yang mudah. Ini yang di sebelah kanan saya ini, yang masih sehat-sehat, walafiat, semangat-semangat, pertanyaannya dimulai nggak dengan ibadah pagi? Itu adalah yang paling berat. Apakah saya harus tanya di sebelah kiri saya? Itu jawabnya masing-masing di dalam hati. Tetapi Ama dan Akong dengan segala keterbatasannya memang dibina, dibimbing untuk terus mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sekalipun fisik kita terbatas. Tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tidak bisa lagi berlari dengan bebas, tidak bisa lagi beraktivitas dengan leluasa, tidak bisa lagi ke sana kemari, bahkan tidak bisa bercengkrama dengan keluarga setiap waktu oleh karena berbagai macam halangan-halangan. Tetapi menjadi kesempatan yang baik bagi Ama dan Akong atau bagi siapapun yang ada di sini adalah untuk bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada temannya. Biasanya panti jompo itu hampir sama juga dengan panti asuhan. Mau juga berantem. Lebih susah lagi Ama dan Akong. Kalau anak-anak, dia duduk, dia duduk. Ama dan Akong. Orang tua kita saja kadang-kadang kalau sudah tua kita ajak ngomong, saya nonton. Kalau Ama dan Akong mungkin tidak menggunakan sosial media ya. Tetapi ada satu di sosial media, opung-opung atau nenek-nenek yang dirawat oleh anaknya. Dengarkan kalian, yang dirawat oleh anaknya dan menantunya. Dan barangkali karena lanjut usianya, ini sang nenek atau opung sudah mulai lupa. Jadi apa yang dilakukannya sudah lupa. Apapun yang dilakukan kepadanya selalu salah dan teriak-teriak. Selalu dikatakan dia mau dimatikan. Ambillah saya Tuhan, mamaku, bapakku ambil aku pada
dia sangat tua. Dia selalu marah-marah kepada anaknya. Tapi puji Tuhan lagi bahwa anaknya maupun menantunya tidak marah terhadap orang tua yang sedang diasuh atau dijaga atau dilayani, walaupun marah-marah setiap saat. Ibu Intan harus berguru kita ke beliau. Sudah suhu tentunya dalam hal ini. Menghadapi satu orang tua tidak gampang, apalagi di berbagai macam. Ada yang benar-benar sudah tua, ada yang belum tua. Tapi yang namanya di tempat seperti ini memang memancing emosi, memancing berbagai macam hal yang membuat untuk marah ataupun lain-lain. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini bahwa panti ini masih berjalan dan ama Akong tetap bahagia ada di tempat ini. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus menaruh harapannya kepada Tuhan? Karena ayat yang ke-8, karena ama, Akong dan kita semua yang ada di sini dikatakan kita akan seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai atau di pinggir air atau tanaman yang mendapatkan air setiap hari, berbeda dengan tanaman yang tidak dapat air. Ama Akong, saya tidak suka dengan bunga, tapi kalau di sini bunganya banyak. Saya dikasih bunga yang mahal oleh jemaat, dipindah sana, pindah sini, pindah situ. Itu bunga, kalau bukan karena saya ingat itu bunga mahal, potnya juga mahal, mungkin sudah mati bunga itu. Tapi sampai sekarang masih hidup bunga itu. Kalau dia bisa ngomong, dia akan bilang begini, saya tidak mau hidup lagi, lebih baik saya mati. Karena kekurangan air, kekurangan makanan, karena yang merawatnya ogah-ogangan, tidak sungguh-sungguh, dengan alasan tidak suka dengan bunga. Tapi oleh karena saya takut nanti yang memberikan bunga ini datang berkunjung, dan ternyata pernah datang dan pura-pura bilang gini, wow bunganya bagus ya, padahal bunganya lagi kuning. Kalau lagi hijau pasti senang, bunganya lagi kuning dan tanahnya lagi kering merontang, ternyata sudah tidak disiram beberapa hari. Sindiran dari pemilik atau pemberi berkata, bunganya bagus ya. Nah, itu sebagai contoh bahwa tanaman yang mendapatkan air setiap hari, dia minimal kalau bunga akan terlihat hijau. Tetapi kalau tanaman yang berbuah, pastinya tepat pada waktunya nanti dia akan menghasilkan buah. Lalu ama dan Akong, anak remaja kita semua, buah apa yang bisa kita tunjukkan sebagai orang tua yang hanya diam aja kata orang yang tinggal di sini? Banyak. Salah satunya itu tadi bisa menjadi pendoa bagi keluarga, bisa melayani satu dengan yang lainnya, menolong yang lain. Ama yang satu menolong ama yang satu lagi, Akong yang satu menolong Akong yang lain. Tidak boleh dia biarin aja, dia tidak bisa berdiri, dia biarin. Padahal yang satu masih kuat. Biarin aja, biarkan aja dia duduk di situ. Padahal temannya ingin berjemur misalnya. Padahal temannya ingin diambilkan minum misalnya. Tapi tidak mau. Nah, salah satu buahnya adalah mau berbuat baik kepada sesamanya atau teman-teman minimal yang ada di samping tempat tidurnya. Ama dan Akong Say hi dulu. Ini zaman now kayak gini modelnya kalau cuci piring. Satu piring dicuci teriakannya sampai 2 meter. Masih ada orang tuanya, cintailah. Ya, jangan ada kata terlambat. Ya, jadi baik sebelumnya untuk nanti diserahkan kepada Ibu Ida, yuk teman-teman yang rohis berdiri yuk. Mulai dini, sedini mungkin kita arahkan anak-anak ini untuk cinta kepada Tuhan, supaya generasi ini tidak lari daripada panggilan ilahi. Apapun profesi mereka nantinya ke depannya, ada jadi dokter, ada jadi pilot, ada jadi apa, tetap benderanya adalah salib. Ya, jadi mari lewat pujian ini mereka memberi sepenuh mereka kepada Tuhan. Kami sebagai guru hanya perpanjangan Tuhan untuk memperkenalkan Kristus bagi hidup mereka. Selanjutnya mereka yang mengelola hidup mereka untuk ke depannya. Kita bernyanyi Inilah Rinduku.
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Dari awal. Inilah rinduku. Mana suaranya dong? Kepadamu seluruh hidupku, memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, sama-sama kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan